kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi kelancaran dalam melakukan kegiatan konseling kelompok. Ada yang mau pimpin doa? Ya, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok, marilah kita berdoa di dalam hati, berdoa dengan doa selesai. Selanjutnya yaitu teman-teman kan belum pada tahu nih ya nama teman-temannya siapa saja. Jadi kita perkenalan dulu ya. Sebutkan nama, alamat dan juga hobi. Dimulai dari kamu dulu. Sebelumnya, kenalkan nama saya Salimah, saya dari Dikonjo. Hobi saya kalau misalnya lagi senang-senang banget tuh pasti berapa sih kak? Salam kenal Salimah. Selanjutnya. Saya Sumera, asal saya dari Keronjo. Hobi saya menghitung karena pekerjaan saya menghitung juga. Salam kenal Salimah. Saya Anis, saya dari Keronjo. Hobi saya membaca. Salam kenal semua. Salam kenal Anis. Selanjutnya. Saya Aisyah, saya dari Pageran Cimahi. Hobi saya menghitung uang. Salam kenal Anis. Selanjutnya. Saya Ipa dari Keronjo. Hobi saya bergaji. Salam kenal Ipa. Nama saya Apri dari Keronjo. Hobi saya menggambar. Salam kenal Apri. Nama saya Dahabi dari Keronjo. Hobi saya Salam kenal David. Oke, jadi udah pada kenal nih ya. Sebelumnya ada yang udah tahu belum sih nama saya siapa atau belum tahu semua ini? belum tahu. Oke, izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Ita Anita, mahasiswi bimbingan dan konseling Islam semester 4. Salam kenal semuanya. Oke, jadi teman-teman di sini udah pada tahu belum sih apa itu konseling kelompok atau sebelumnya pernah melakukan konseling kelompok? Udah tahu lah, pernah. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu jenis layanan di BK di mana nantinya kita akan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh teman-teman kalian, salah satu teman kalian. Nanti saya harap juga di sini kalian bisa menjaga kerahasiaan ini ya. Mungkin bersifat aib ataupun yang tidak boleh dikeluarkan ke ranah luar gitu. Sebelumnya di sini juga saya harap di sini juga kalian bisa terbuka ya, karena di sini juga saya sudah melakukan sumpah konselor. Saya harap juga teman-teman sebelum melakukan kegiatan ini alangkah baiknya kita melakukan ikrar ya, supaya kalian juga bisa sama-sama menepati janjinya nantinya. Kalian bisa mengikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ita Anita. Saya Salimah Nadia Putri. Saya Sumera. Saya Anis. Saya Afif. Saya Habib. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Nah, jadi teman-teman kan sudah melakukan ikrar nih, jadi harus ditepatin ya bahwa permasalahan di sini tidak boleh dibawa keluar. Selanjutnya di sini ada yang ingin bercerita ataupun yang mempunyai masalah yang ingin diselesaikan dalam forum ini kan? Gak ada ya, jadi nggak usah takut ataupun tegang ya, kita santai aja, enjoy, relax. Sebelum itu kita gimana kalau kita melakukan game dulu? Mau game juga? Games apa kak? Gamesnya itu ada tebak gerak. Jadi nanti saya tulis nama, nanti salah satu yang jadi pemimpin, nanti semuanya madep belakang terus nebak ya dia itu gerakannya namanya apa gitu. Bisa? Oke. Bisa. Siapa yang mau jadi pemimpin? Gabi ya? Oke.
enggak? Hidupnya di tengah-tengah hutan ya? Iya. Orang hutan. Sekarang orang bukan. Termasuk kali ya? Menurut Semera apa ini hewan apa? Monyet. Anis apa? Monyet. Sama. Ipan. Gorila. Iya,
ganti. Tadi kan melatih kekompakan. Sekarang gimana kalau kita melatih kefokusan masing-masingnya? Bisa? Jadi gamesnya itu nama gamesnya itu salah di mulut, benar di tangan. Jadi nanti ketika saya minta, misal Salimah 3 tambah 1 kan 4. Jadi ngomongnya tuh 5, tapi tangannya harus benar gitu. Nanti kan? Maka bisa tangannya benar, mulutnya yang salah. Bisa mulai? Dari dulu deh. Yang benar nanti dapat hadiah ya. 2 ditambah 2. 5 Kak. Ya, betul. Kita fokus ya. Otak tangan yang benar. Ya. Selanjutnya April. Tangannya yang benar, mulutnya yang salah. Ini ya. Berapa ya? 4 ditambah 2. 7. Ya, betul. IPA sekarang. 8 ditambah 1. 1, 2, 3, gagal. Nanti yang salah nggak apa-apa, nanti itulah ditanya lagi ya. Oke, sekarang
jadi malas sekolah Kak, dan malas ketemu teman-teman. Sebelumnya apa kamu pernah bercerita sama teman-teman kamu di sekolah atau sama keluarga? Saya nggak berani cerita ke siapa-siapa Kak, saya takut karena nanti juga ikut ngejek saya. Oke, perasaan takut itu emang wajar ya, semua orang juga merasa takut. Tapi kamu berani bercerita dalam forum ini, itu langkah yang besar, yang luar biasa, yang nggak semua orang bisa gitu bercerita di banyak di tempat kayak gini gitu ya. Jadi tanggapan teman-teman setelah mendengar cerita Iis tadi gimana nih? Ada yang mau berpendapat atau memberikan pertanyaan buat Iis? Siapa yang mau mulai duluan? Saya sedih banget ngedengerin cerita dari Iis karena itu bikin sakit hati dan bikin fisik kita tuh kayak ngerasa bahwa emang fisik itu tuh buruk banget gitu. Itu kan nggak baik kan ya. Jadi kayak ngerasanya tuh bener juga gitu. Terus jadi mikir yang enggak lah gitu terhadap diri sendiri. Ada lagi yang mau berpendapat? Ayo siapa? Iya, karena saya merasa kayak saya tuh nggak masuk di antara circle mereka. Terus aku juga jadi pengen aku bertanya agar mereka nggak sadar kalau itu nyakitin. Kayaknya enggak deh. Kadang temen yang ngejek itu sebenarnya juga lagi ada masalah tahu, tapi tentu saja itu bukan alasan mereka buat nyakitin orang lain. Saya setuju apa yang dibilang kamu Sumera. Saya merasa kita semua harus belajar lebih peka sama perasaan teman. Saya jadi mikir saat mereka ngejek, apa kamu merasa takut bilang buat stop atau saya nggak suka? Saya sering takut sih. Saya tidak tahu gimana caranya bilang tanpa bikin mereka semakin marah. Saya melihat situasi kayak gitu, kadang walaupun kita takut mungkin itu bisa Kalau saya sih, saya sedih kalau lihat teman saya diperlakukan kayak gitu. Saya jadi pengen membantu, tapi aku nggak tahu harus gimana. Ada lagi? Saya pengen tanya, kamu biasanya ngapain kalau lagi diledekin? Apa kamu cuma diam atau kamu pernah coba lari atau cari teman? Biasanya saya diam, kadang saya lari kalau saya bisa, tapi kadang saya cuma berharap. Ada lagi? Kamu pasti merasa sendirian banget ya. Saya jadi mikir kalau saya di posisi kamu, saya juga pasti takut sendiri. Ada lagi? Kadang saya merasa sedih melihat teman saya diperlakukan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Dari teman-teman? Masih Eka. Saya tidak pernah cerita sih. Saya takut nggak dianggap serius dan malah masih saya Kadang memang susah ya untuk bercerita ke orang-orang gitu, takutnya malah disuruh sabar ataupun kayak gimana. Tapi bercerita itu penting ya Is ya, supaya teman-teman juga tahu gimana nih perasaan si Iis. Terus mungkin juga teman-teman bisa bantu Iis gitu ya. Kadang nggak harus melewati kamu nggak harus melewati sendirian kok. Kami semua mau dan kamu. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih ya sama semuanya karena sudah memberikan pendapatnya ataupun memberikan pertanyaan untuk Iis. Jadi gimana nih Iis perasaan Iis setelah saya merasa lebih lega dan dihargai
teman yang mendengarkan cerita ini Iis ini bisa bantu gitu. Nah kalau misalnya itu juga Iis bisa solusinya itu kan selain bercerita juga kayak apa yang jelasin tadi, kalau misalnya bisa menggunakan teknik relaksasi gitu, bahwa bisa tarik nafas gitu. Kemudian juga bisa kata juga tadi kalau misalnya kita bisa ketika panik kita bisa mengerjakan sesuatu yang kita sukai, seperti hobi Iis itu apa gitu. Kayak tadi kan hitung uang ya, bisa kayak gitu. Kemudian saya juga mau nanya nih sama Iis, menurut Iis perasaan Iis setelah mendengar tadi kan bahwa sudah terbantu kan ya saran-saran dari teman-teman ini ya, terbantu nggak? Ya sama-sama. Saya juga punya pertanyaan nih buat Iis. Pertanyaannya itu Iis kapan nih mau melakukan saran-saran dari teman-temannya ini? Insya Allah besok Kak, saya mau mulai melakukannya perlahan. Mungkin tidak semuanya saya lakukan besok, tapi saya akan mencobanya perlahan mulai besok. Alhamdulillah kalau kayak gitu berarti Iis sudah mau berubah gitu ya, sudah mau melakukan saran-saran dari teman-temannya. Nggak harus buru-buru, yang penting bertahap, itu juga merupakan langkah yang bagus. Selanjutnya pertanyaannya itu ada apa nih kita semua tahu kalau misalnya Iis ini mau berubah dan melakukan saran-saran dari teman-temannya tadi? Mungkin 2 minggu lagi Kak. Jadi 2 minggu lagi nih ya, kita semua bakalan tunggu hasil yang Iis lakuin apa enggak gitu ya. Yang terakhir nih buat semuanya, kapan nih kita melakukan kegiatan konseling kelompok lagi? 2 minggu lagi aja Kak, sekalian melihat hasil yang dijelaskan oleh itu. Baik, jadi nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya, sambil menunggu hasil Iis. Dia bakalan ngelakuin saran-saran dari teman-teman atau enggak gitu ya. Oke, mungkin kita akhiri saja kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Tapi sebelum itu saya mau minta kesan dan pesan kalian dong setelah melakukan konseling kelompok hari ini. Siapa yang mau mulai duluan? Ya silakan. Kalau saya merasa lega dan bisa cerita, biasanya saya tenang sendiri, tapi di kegiatan ini saya merasa lebih tenang dan tidak sendirian. Makasih banyak ya Kak. Ya sama-sama. Ada lagi? Saya Kak, Ya awalnya silakan. saya pikir ini bakal jadi kegiatan yang biasa saja, tapi ternyata kita bisa saling tukar cerita dan belajar dari pengalaman masing-masing. Saya jadi lebih paham cara menghadapi masalah. Ada lagi yang mau? Saya jadi tahu ternyata teman-teman juga punya banyak masalah dan kita bisa saling dukung. Jadi nggak merasa sendirian lagi. Kegiatannya selalu dari semangat. Kalau Saya ini pengalaman buat saya biasanya susah Terima kasih Kak Ita dan teman-teman. Iya, sama-sama. Ada lagi? Saya kira kegiatan ini bakal bosannya, tapi ternyata banyak hal yang aku dapat. Aku belajar lebih peduli sama perasaan orang lain juga. Terima kasih ya Kak Ita. Sama, semuanya juga. Ada lagi kan nih yang mau kasih kesan dan pesan? Saya merasa kegiatan ini penting banget untuk kita lakuin. Kita juga cuma duduk dan dengerin, tapi juga aku ngobrol dan saling ngasih dukungan. Rasanya kayak punya keluarga kecil yang saling menguatkan. Ada lagi Anis mungkin ya? Menurut saya kegiatan ini sangat penting karena kita nggak cuma belajar tentang diri sendiri, tapi juga belajar untuk lebih empati ke orang lain. Oke, udah semua? Ada yang mau lagi menambahkan? Nggak ada nih ya. Oke, mungkin kita akhiri saja konseling kelompok kita hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam konseling kelompok kita hari ini. Mari bersama-sama. Sebelumnya saya ingatkan lagi ya, kita akan melakukan konseling kelompok 2 minggu lagi ya, sambil